Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di kelas Pak San. Kita lanjutkan video pembahasan kita, kelas 5, tema 3. Oke? Mari kalian siswa kelas 5, buka buku tema 3-nya, makanan sehat. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah pembelajaran 5 yang ada di subtema 2 dan adanya di halaman 73. Mari sama-sama kita buka halaman 73. Nah, ini halaman 73, pembelajaran 5. Pada awal pembelajaran 5 ini, pertama-tama kalian disuguhi bacaan. Ayo membaca. Jadi, mari silahkan kalian baca teks ini dengan baik, perlahan-lahan dalam hati, sehingga kalian mengerti isi teks tersebut. Sedikit Bapak ulas di sini, isi teks ini sesuai dengan judulnya, pentingnya makanan sehat. Nah, apa pentingnya makanan sehat? Pertama, karena kalian berada pada usia pertumbuhan. Di sini dikatakan antara 2 hingga 12 tahun itu usia pertumbuhan. Ini sangat penting bagi kalian untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Nah, makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin. Ya. Kemudian pada paragraf 2 dijelaskan manfaat dari makanan. Apa manfaat dari makanan? Nah, di sini dikatakan makanan antara lain bermanfaat. Pertama, sumber energi. Jadi makanan sebagai sumber energi. Dengan makan maka kita akan mendapatkan energi untuk beraktivitas atau melakukan banyak kegiatan. Kemudian makanan juga bisa sebagai pelindung tubuh terhadap penyakit. Karena tentunya makanan bisa membuat kita menjadi kuat. Makanan sebagai sumber pembangunan atau sumber pembangun dalam pertumbuhan kita. Jadi dengan makanan kalian bisa tumbuh ya menjadi lebih besar tentunya. Juga untuk perbaikan tubuh. Nah, dalam perbaikan tubuh ini artinya makanan itu bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau yang tua. Ya, jadi makanya tubuh kita kemudian bisa bertambah baik. Pada saat sakit kita bisa disehat dan bertambah baik. Nah, kemudian makanan juga sebagai pelindung organ-organ tubuh kita yang penting. Nah, kemudian di sini pada paragraf 3 disampaikan bahwa makanan saja tidak cukup, ya. Jadi makanan yang sehat saja tidak cukup. Apa tambahan lainnya? Tambahan lainnya adalah berolahraga. Jadi selain makan makanan yang sehat, untuk bisa tumbuh ya dengan baik, sehat, kuat, kamu juga harus berolahraga yang cukup dan teratur. Ya. Jadi makannya saja tidak cukup, harus ditambah dengan berolahraga. Apa manfaatnya berolahraga? Nah, di sini disampaikan bahwa berolahraga itu bisa nanti untuk mengontrol berat badan sehingga
terhindar dari obesitas atau kegemukan. Kemudian olahraga juga bisa mencegah penyakit jantung, penyakit darah tinggi, serta bisa meningkatkan memori. Jadi orang yang rajin berolahraga, daya ingatnya akan lebih kuat. Ya. Nah, dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja lebih efisien. Sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk aktivitas lainnya. Jadi itu hal-hal penting dari teks tersebut. Nah, ternyata untuk hidup sehat, di sini disampaikan lagi, ya, makan makanan yang sehat dan berolahraga tidak hanya itu, ya. Ada hal lain juga ternyata untuk hidup sehat. Apa itu? Yaitu lingkungan yang sehat juga perlu. Ya. Jadi bayangkan saja jika lingkungannya kotor, ya, banyak sarang nyamuk, kemudian banyak kecoa misalnya, tentunya akan merugikan kesehatan kita. Ya, sudah kita makannya sehat, olahraganya teratur, tapi hidup di tempat yang banyak bibit penyakitnya, itu juga akan berisiko terhadap kesehatan kita. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah seperti tadi nyamuk, ya. Nah, oleh sebab itu kemudian pemerintah dan media-media lainnya bekerjasama, ya, untuk membuat iklan. Nah, di sini ada beberapa iklan, ya, terkait dengan upaya pemerintah tadi sehingga masyarakat mengerti pentingnya menjaga lingkungan. Ya, di sini kamu bisa bermain peran. Mungkin nanti ada yang berperan sebagai Pak RT, ada yang berperan sebagai ibu-ibu, ya, ada beberapa orang. Kemudian juga ada bapak-bapak. Nah, silakan kamu baca dulu di sini, ya. Baca, kemudian coba nanti perankan. Mungkin kamu bisa dengan orang tua di rumah, ya, ada ibu, ada bapak, dan ada kamu semua. Oke. Nah, di sini ada tugas, tentukan kata kunci yang terdapat dalam iklan di atas. Kata kunci, ya. Nah, masih ingat kata kunci? Ini sudah pernah kita bahas pada pembelajaran subtema 1, ya. Kata kunci ini penting. Nanti kalau misalnya kamu sudah memahami kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk menulis misalnya, lalu tulisan kamu mau kamu taruh di internet, ya, dan kamu ingin orang ketika mencari sesuatu bisa menemukan tulisanmu, maka saat itu perlu kata kunci yang tepat. Nah, itu misalnya, ya. Jadi kata kunci itu sebenarnya kata-kata yang paling penting yang menggambarkan keseluruhan dari tulisan. Nah, sekarang, ya, kalau dari teks ini, nah, apa saja yang bisa dijadikan kata kunci ini? Nah, ini bisa jadi kata kunci. Demam berdarah. Ya, kemudian apa lagi yang bisa jadi kata kunci di sini? Nah, ini 3M+, ya. Ini juga bisa jadi kata
kunci. Nah, ya. Kemudian apalagi yang bisa jadi kata kunci? Ya. Misalnya di sini yang bisa jadi kata kunci lagi adalah nyamuk, ya mungkin. Karena nanti demam berdarah ini terkait dengan nyamuk, dan nyamuk itu diberantas dengan 3M. Jadi ini sebagai kata kunci, ya. 3 kata kunci yang diminta. Nah, kemudian tugas kalian berikutnya adalah buatlah sebuah iklan elektronik seperti contoh di atas dengan tema upaya menjaga kesehatan. Lakukan secara berkelompok. Tentukan kata-kata kunci dari iklan tersebut. Tampilkan di depan kelas dan mintalah teman-teman untuk secara interaktif menentukan kata kunci dari iklan yang kamu buat. Oke. Ini kalau belajar di kelas ya. Tapi kalau kalian di rumah mau mencoba ya membuat sebuah iklan elektronik, silahkan. Itu untuk meningkatkan kemampuan kamu. Kemudian ada percakapan di sini ya antara Udin dengan Lani. Ya. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Nah, ya, sulit buang air besar. Apa namanya coba? Iya, itu sembelit ya. Nah, sembelit itu bagian dari gangguan dari sistem pencernaan. Oke. Nah, di sini ada penyebab gangguan sistem pencernaan. Di sini sudah disampaikan satu, makan tidak teratur. Misalnya makan tidak teratur itu kamu menunda makan, udah jadwalnya makan entar-entaran. Ya, kemudian udah lapar, kemudian makan, ketika makan jadinya kekenyangan. Nah, apalagi yang lainnya? Ya, yang bisa menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Ya. Nah, kalau ini tidak teratur karena tadi masalah waktu sudah saatnya terus belum misalnya, maka gangguan lain bisa saja karena kandungan makanan, misalnya makanannya terlalu pedas, ya. Nah, itu juga bisa membuat terganggunya sistem pencernaan kamu. Nah, dan lain sebagainya. Bahkan begadang pun itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Oke, untuk hal-hal lainnya bisalah kamu searching ya di Google. Nah, kemudian ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Nah, ulas mengenai definisinya, gejalanya, cara pencegahan dan penyembuhannya. Ya, di sini sudah ada gangguan-gangguan. Ya, misalnya MAH ya. MAH. MAH itu apa sih? Ya. MAH itu sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah penyakit yang menyerang lambung. Biasanya terjadi karena ada luka pada lambung atau pada usus 12 jari. Nah, pada saat ini biasanya perut kita akan terasa perih, kembung, bahkan mual dan pingin muntah. Ya. Nah, MAH ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan makanan yang dikonsumsi. Nah, tentunya perlu obat tertentu untuk meredakannya. Nah, jadi itu cara mengatasinya. Kemudian ada penyakit lagi di sini nih, kolera. Apa sih kolera? Ya, kolera ini
adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi usus karena satu bakteri, ya, namanya bakteri Vibrio cholerae, ya, cholerae. Nah, makanya namanya penyakitnya kolera. Jadi ini karena bakteri tadi yang masuk ke dalam tubuh, lalu mengeluarkan toksin atau sejenis racun yang bisa menyebabkan terperasnya cairan tubuh kita, ya, sehingga kemudian mengalami diare yang parah itu. Nah, apa penyebabnya? Ya, penyebabnya tadi itu bakteri. Tapi hal ini juga karena kebiasaan kita juga, mungkin suka jajan sembarangan, ya. Lalu dari makanan yang kita konsumsi itu, ya, mengandung bakteri tadi. Minum misalnya air yang belum direbus matang, ya, enggak cuci tangan, ya. Nah, itu contohnya. Ya, jadi untuk mencegahnya maka kita harus berupaya untuk hidup bersih. Oke, diare hampir sama juga, ya, seperti kolera itu. Diare ini juga buang air besarnya sering dan cair atau encer, ya. Ini juga karena infeksi parasit, ada juga bakteri dan virus yang menyebabkan diare. Nah, kondisi ini parah kalau misalnya dibiarkan, ya. Tapi sebenarnya dia bisa sembuh sendiri, ya. Cukup dengan mengganti cairan tubuh kita sehingga tubuh kita kemudian menjadi lebih sehat lagi. Masih ingat ya minuman oralitnya yang udah kita buat beberapa waktu yang lalu pada petunjuk video-video sebelumnya. Oke, itu tentang diare, hal-hal lainnya bisa kamu cari di internet. Tugas kamu lainnya adalah membuat poster, ya, buatlah poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Nah, tahu konstipasi? Konstipasi itu sembelit, nah, bahasanya kayak gitu. Ya, sembelit itu karena apa? Karena keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih sehingga fasesnya menjadi keras, ya. Nah, kalau fasesnya keras, berikutnya adalah susah ketika kita buang air besar, udah mengedan tapi ternyata nggak keluar-keluar buang air besarnya, ya. Jadi itu namanya konstipasi, oke ya. Nah, silakan kamu bikin poster iklan masyarakat tentang konstipasi. Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, ya, ketika membuat poster tersebut, ya. Judulnya, ya, tulis dengan rapi, menarik, cukup besar, ya, dibaca dari jarak 3 meter itu bisa. Kemudian isinya terdiri atas keterangan umum, apa sih konstipasi, kemudian penyebabnya, ya, cara pencegahannya, cara penyembuhannya, tulis rapi yang juga kira-kira bisa dibaca dari jarak 1 meter. Kemudian ada grafik atau gambar-gambar. Ini gambarnya harus asli, gambar dibuat sendiri, ya, berwarna, rapi, jelas, bisa dilihat dari jarak 2 meter. Ditambah hiasan-hiasan, tapi hiasannya, ya, nggak boleh menutupi atau mendominasi teks, informasi maupun grafiknya. Oke, nah itu mengenai tugas poster kamu. Nah, berikutnya ada pelajaran SBDP tentang tari, ya. Tari kancet papatai. Bapak mau kalian memperagakan tari ini nanti. Di sini ada petunjuk nih. Petunjuk gerakan-gerakannya seperti apa.
Ini gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil, ya. Nah, kamu pahami baik-baik nih gerakannya apa saja, ya, sampai ke sini. Nanti coba, ya, coba ini ada gambar juga di sini beberapa gerakan dari tari kancet pepatai. Nanti setelah kamu memahami gerakannya, kalau masih agak bingung dengan membaca teks-teks ini, boleh juga kamu cari di YouTube, ya, bagaimana gerakan dari tari kancet papatai ini. Lalu kamu coba dan bikin videonya, kirim ke Google Classroom. Oke, itu tugas terakhir kalian. Berikutnya ada renungan, ya. Silahkan kamu renungkan hal-hal yang belum bisa kamu selesaikan hari ini apa saja. Nah, kenapa kok tidak selesai, ya? Apakah materi ini terlalu sulit, ya, atau waktu yang diberikan terlalu sedikit, atau karena kamu memang kurang bisa mengatur waktu, ya? Jadi itu silakan direnungkan sehingga nanti lain kali kamu bisa menyelesaikan tugasnya lebih tepat waktu. Kemudian juga ada kerjasama dengan orang tua, ya, bersama orang tua baca kembali informasi tentang penyebab gangguan pada sistem pencernaan dan jenis gangguannya. Kemudian mintalah orang tuamu untuk memberikan 5 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kamu miliki. Jadi ini adalah satu proses belajar yang baik, tanya jawab, ya, anak dengan orang tua. Orang tua menanyakan informasi-informasi penting terkait materi ini kepada anak, dan kemudian kalian menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari orang tua secara lengkap dan jelas. Oke, Bapak kira itu sedikit pengantar pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran 5 yang ada di subtema 2, tema 3, kelas 5. Semoga penjelasan Bapak bisa sedikit membantu kalian sehingga mempermudah kalian belajar di rumah. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.